Hai, 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 apa kabar? Baik, gimana kamu? Baik. Oh ya, seperti janji kamu kemarin, katanya kamu membacakan sebuah cerita, sebuah novel yang bagus itu loh, yang tebal itu. Oh, ya. Judulnya Cinta yang Tertunda. Cinta yang tertunda. Tapi kayaknya ada berapa episode gitu ya? Iya, ada beberapa episode. Dan yang akan aku bacakan kali ini berjudul Puisi untuk Endang. Wow, puisi untuk Endang. Kedengarannya sih oke ya. Ya, kita dengarkan aja. Simak baik-baik ya. Oke, kalau gitu aku mau duduk santai dulu Oke, tapi jangan baper ya. Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Bila ada salah satu kesamaan nama dan kejadian, hanyalah merupakan suatu kebetulan saja. Iya sih, banyak juga tokoh dalam suatu cerita yang sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, aku mulai ya. Cinta Yanuar pada Endang memang harus berhenti sampai di sini. Manakala Yanuar mendapati di jari manis Endang sudah terlilit cincin pertunangan dengan seorang polisi di kota tempat Yanuar tinggal. Oh, wait. Oh, jadi peran utamanya Yanuar dan Endang. Oh, Ya, bener. Yanuar sama Endang. Nggak mungkin Yanuar menyalahkan laki-laki itu, karena dia tidak salah menentukan pilihannya pada Endang. Dan suka atau tidak suka, itulah sebuah kenyataan pahit yang harus ditelannya. Yanuar mencoba tersenyum mendengarkan penuturan seorang kawannya Mustaqim, yang juga seorang polisi yang kenal baik dengannya. Ia menceritakan panjang lebar tentang perjalanan Endang selepas kepergian Yanuar ke Surabaya. Dan dengan mudahnya, Endang berlari ke lain hati, tanpa alasan yang jelas katanya. Tapi Yanuar sudah tahu alasannya kok, dan tak perlu diutarakan pada kawannya itu. Tentu saja Yanuar sedih dan bingung mendapati berita itu. Betapa tidak, tekadnya jauh-jauh dari Surabaya untuk menjumpai Endang, melepas kangen yang selama setengah tahun ditahannya, ternyata menemui hempasan seperti badai, seperti menelan granat yang pemicunya telah dilepas. Meluluh lantakkan dada, meremukkan seluruh relung hati Yanuar. udah mulai baper. Terus kasihan dong tuh Yanuar. Ya, sepulang ketemu Mustaqim, Yanuar segera menemui Endang di rumahnya. Tapi ia tak ada di rumah. Kebetulan ibu dan ayahnya yang menemuinya di ruang tamu. Setelah mencium tangan kedua orang tua itu, belum sempat berkata apapun, ibunya berkata menuduh dengan agak sinis. Kok baru kesini nak Yan? Bukannya waktu itu sudah pulang? Kok nggak kemari? Ibu lihat kok waktu itu, kata si ibu meyakinkan. Pinter juga ibu ini main sandiwara. Batin Yanuar membuat dia tersenyum kecut. Yanuar terdiam sejenak mendengarkan pertanyaan yang menuduh seperti itu. Maaf bu, rupanya ibu salah lihat. Karena sejak kepergian saya ke Surabaya, baru kali ini saya bisa ke kota ini. Karena saya masih belum setahun bekerja, sehingga saya belum punya hak cuti, jawab Yanuar dengan sopan. Walaupun Yanuar tahu jawaban itu tidak akan didengarnya, karena memang sudah ada niatan membuat alibi semacam itu.
Dilihatnya ibunya Endang menunjukkan muka tidak suka. Sedang ayahnya hanya duduk terdiam di depan kamar. Yanuar merasa tidak perlu lagi untuk menjelaskan semuanya. Tidak perlu. Itu rekayasa. Itu alibi. Kalau mau ketemu Endang, sekarang saja nyusul ke Sawangan, tempat dia berkemah. Dan ini dibawa saja, kata ibunya Endang, seraya menyerahkan buah yang Yanuar bawa. Baiklah Pak, Bu, saya permisi, jawab Yanuar, seraya bergegas pergi. Kemudian menstarter sepeda motor yang diparkir agak jauh dari halaman rumahnya. Dan ia segera menuju ke tempat yang ditunjukkan ibunya Endang itu. Baru 6 bulan tidak menjumpai mereka, ternyata perubahannya sangat banyak. Tidak lagi menunjukkan kata ramah menerima Yanuar sebagai tamu yang mereka kenal. Waktuku tidak lama di kota ini, pikir Yanuar. Maka dengan sepeda motor adiknya, Yanuar bergegas menyusul ke tempat perkemahan menemui Endang. Nanti malam aku harus kembali ke Surabaya, kata hatinya. 6 bulan yang lalu, hampir setiap hari, Yanuar berkunjung ke rumah itu, mengenal lebih dekat keluarga Endang, ayahnya, ibunya, serta adik-adiknya sudah semakin akrab, seperti layaknya keluarga sendiri. Ia jadi teringat di awal perkenalannya dengan Endang. Saat itu masih menjadi asisten pelatih pramuka di hari Minggu di sela kerjanya setahun yang lalu. Yanuar terkesan dengan keteguhan Endang untuk tetap menolak ajakannya pulang bersama naik sepeda motor. Akhirnya Yanuar harus mengalah untuk ikut berjalan kaki, sambil menuntun sepeda motornya menemani Endang pulang, yang jaraknya lumayan jauhnya, dan berpisah tepat di depan pintu gerbang sebuah komplek perumahan. Itu mah modus, Yanuar. Ya, namanya juga cerita fiksi. Tapi mau dilanjut nggak ceritanya? Ya iyalah, yuk dilanjut dong. Baiklah. Setelah sholat maghrib, dengan masih mengenakan sarungnya, Yanuar sengaja duduk sendirian di teras rumahnya, melihat lalu lalang sepeda motor, serta anak-anak yang biasa berangkat mengaji ke musola seberang jalan. Dia ngelamun ya? Godawati tetangga depan rumahnya. Sedikit, hehe. Jawabnya sekenanya. Dalam benak, Yanuar tidak tahu kenapa ya Wati yang seumuran dengannya mesti memanggilnya dengan sebutan adik. Aneh kedengarannya. Tapi Yanuar enggan protes. Biar saja. Aku gak peduli. Begitu kata hatinya. Tiba-tiba adiknya yang bernama Nana datang. Mas Yan, dipanggil ibu, diajak makan. Katanya membiarkan lamunan Yanuar. Idi, kaget. Ngelamun rupanya ya. Lanjut Nana menggoda. Kamu nih bikin kaget aja, Nan, kata Yanuar seraya mencubit kedua pipi Nana sembari pergi meninggalkan teras menuju meja makan. Malam menjelang tidur, Yanuar meraih gitarnya dan mulai memetik senar-senar gitarnya perlahan. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka
kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Aduh, Yanuar, lagunya bikin baper. Tapi kenapa lagunya nggak sampai selesai? Ya nanti kelamaan. Aku lanjutin ya ceritanya. Ya udah, oke. Oke. Hari Minggu yang ditunggu-tunggu segera tiba. Adalah saatnya di mana Yanuar pergi melatih adik-adik pramuka sekaligus bertemu dengan Endang. Ia tidak tahu kenapa mesti ada rasa kangen sama Endang. Sepulang dari tempat latihan, Yanuar sempatkan ngobrol dengan Nana adiknya di teras depan. Nah, di kelasmu ada yang namanya Endang ya? Tanya Yanuar membuka pembicaraan. Ada mas, kok tiba-tiba tanya soal Endang? Emangnya masih kenal? Kata Nana balik bertanya. Kenal dong. Sudah 2 minggu ini Endang menjadi anak didikku dan dia memperkenalkan dirinya di sekolah tempat yang sama denganku. Di kelas yang sama pula. Iya mas, dia anak yang pintar di kelasku, kata Nana selanjutnya. Dengan sedikit referensi itu, Yanuar semakin bertekad untuk semakin ingin mengenalnya lebih dekat. Ya, kali ini aku tidak akan salah, pikir Yanuar dengan yakin. Akhirnya Yanuar memberanikan diri untuk ke rumah Endang siang itu. Sesampai di rumah Endang, kebetulan didapatinya adik Endang yang terkecil sedang sakit. Dilihatnya kondisi adiknya Endang sangat lemah dan pucat sekali. Maka tanpa banyak pikir lagi, segeralah Yanuar mengajak Endang untuk mengantarkan adiknya ke rumah sakit. Setelah diperiksa dokter, ternyata adiknya tidak diperbolehkan pulang oleh dokter. Harus rawat inap, kata dokter jaga waktu itu. Dari itu Yanuar mesti menjaga adiknya Endang di rumah sakit dari pagi hingga siang. Baru sepulang sekolah, Endang menggantikannya berjaga dan Yanuar pergi untuk bekerja. Hingga beberapa hari, Yanuar berdua Endang menjaga adiknya di rumah sakit sampai sembuh dan diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawatnya. Ada satu peristiwa yang tak mungkin dia lupa. Ketika Yanuar sedang duduk di bawah ranjang rawat, tiba-tiba saja menemukan sesobek kertas dengan tulisan tangan. Aku telah menemukan cinta. Aku mencintainya. Yanuar penasaran dengan kertas itu. Dan ketika Yanuar membacanya, segeralah kertas itu direbut oleh Endang. Akhirnya mereka semakin dekat satu sama lainnya. Yanuar merasa bahwa adik-adik Endang, Rudi, Rin, serta Reni sudah seperti adiknya sendiri. Hari-hari berikutnya Yanuar seperti menjadi bagian dari keluarga Endang. Dari merasa kagum, suka, timbul rasa sayang tumbuh dalam hati Yanuar. Memang dia bukanlah cinta pertamaku, tapi aku merasa dialah calon istriku kelak. Begitu tekad dan keyakinan Yanuar tentang Endang.
hari-hari mereka lalui dengan banyak hal yang membahagiakan. Ada berenang, hiking, camping, dengan seluruh anggota pramuka lainnya. Dan saat hiking, Yanuar sangat cemas dan khawatir ketika Endang mengalami pingsan yang cukup lama. Yang ternyata dia mengidap sakit mah. Maka sejak saat itu Yanuar selalu cerewet mengingatkan Endang untuk tidak lupa makan agar tidak terjadi kambuh sakitnya. Endang, jangan lupa makan ya. Itu yang sering dia lontarkan ketika menjelang berpisah untuk pulang ke rumah. Yanuar ingin membahagiakannya. Maka hampir tiap hari dia mencari lowongan pekerjaan di surat kabar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari yang sekarang. Akhirnya Yanuar diterima kerja di Surabaya. Yang dibayangkannya saat itu adalah kota yang besar, tempat kerja yang bagus, pastilah tempat yang akan membuatnya dia mencetak dirinya menjadi lebih baik di kemudian hari. Oh, Januar sekarang sudah pindah ke Surabaya. Iya, aku lanjutkan ya. Sesampai di Surabaya, Yanuar segera berkirim surat ke Endang. Menunggu berminggu-minggu, balasan pun tak kunjung datang. Mungkin dia masih sibuk. Kayak cerita zaman dulu aja masih pakai surat. Hari gini kan sudah pakai HP. Bisa pakai WA, bisa pakai IG. Inilah uniknya mereka. Dan dengan surat tentu kita bisa lebih mencurahkan isi hati kita. Lagian ini bisa dibuat album loh, kalau udah banyak. Maksudnya album apa? Ya album surat. Oh, dikumpulin begitu, kayak zaman dulu ya? Iya, dikoleksi. Oke, aku lanjut ya. Sebagai karyawan baru di perusahaan itu, Yanuar masih dalam tahap adaptasi. Baik penyesuaian kerja maupun adaptasi dengan lingkungannya. Pekerjaan baginya bukan masalah yang sangat berat. Karena Yanuar sudah cukup berpengalaman di tempat kerja sebelumnya. Beberapa asisten Yanuar cukup kooperatif dalam bekerja bersamanya. Dan rata-rata mereka masih muda-muda, baru lulus kuliah, masih segar, energik, dan bekerja penuh semangat. Ada pula yang sudah lebih senior, Pak Cahyo namanya. Sudah 3 bulan tanpa terasa, Yanuar berada di Surabaya, kota yang panas itu. Ia mengontrak sebuah rumah kontrakan bertingkat, seperti halnya bangunan apartemen berlantai 3. Bangunan kontrakan itu terdiri dari 3 blok, di mana masing-masing blok terdiri dari beberapa bangunan, tempat yang cukup nyaman, ada garasi, AC, dan dekat dengan taman serta lapangan olahraga. Nah, udah dulu ya ceritanya. Besok aku sambung lagi. Ya, tanggung. Aduh, tapi ini panjang. Gak apa-apa, lagi seru nih. Gitu ya? Iyalah, Oke. dilanjut aja. Oke, aku lanjut. Aku mau nyeruput kopi dulu, biar ada energi buat nerusin ceritanya ya. Oke. Sampai mana tadi ya? Aku lupa tadi. Yanuar sudah sampai di Surabaya. Oke. Terus dia kontrak sebuah rumah yang seperti apartemen tadi. Oke. Ya, aku mulai sekarang. Cari posisi duduk yang nyaman. Aku lanjutkan ya. Untuk makan malam dan makan pagi, Yanuar catering dengan pemilik rumah yang rumahnya sekitar 300 meter dari rumah kontrakannya. Sedang untuk makan siang,
Seperti biasa ia makan di kantin kantor yang menyediakan aneka masakan asli Surabaya. Setiap pulang kantor sesampai di rumah, Yanuar selalu mengintip kotak surat yang ada di pagar garasi. Selalu saja kosong. Dan malamnya pun, untuk yang kesekian kalinya, ia menulis surat lagi untuk Endang, kekasih hatinya itu. Yanuar tidak peduli sampai atau tidak, dibaca atau tidak surat-surat itu. Yang penting, dia sudah melepaskan penat, melepaskan rasa kangen, cerita tentang Surabaya, tentang dirinya yang sepi tanpa dengar tawa Endang yang lepas, dan senyuman dengan lesung pipi yang membuatnya rindu. Sabtu sore selepas main voli di seberang rumah, Yanuar ingin bermalas-malasan saja di kamar tidurnya. Sudah lama ia selalu urungkan niatnya untuk membaca novel Thomas Harley Quinn yang tidak pernah usai dibacanya karena tebal halamannya. Tok tok tok, terdengar ada yang mengetuk pintu di depan. Biasanya Buhar yang mengantarkan makan malamku, kata Yanuar dalam hati. Sambil merapikan pakaiannya, ia membukakan pintu serta menyerahkan tempat bekas sarapan paginya. Dan Yanuar terperanjat ketika pintu terbuka. Ternyata bukan Buhar yang datang membawa makan malamnya. Berdua mereka saling pandang, saling tidak percaya, saling membuka mulut, tapi tak keluar kata-kata. Akhirnya, sambil agak gugup, bersamaan mereka tersenyum. Saya kira Buhar, kata Yanuar membuka pembicaraan. Iya, ibu sedang ada keperluan. Makanya saya yang diminta mengantarkan ini, kata Weni sambil menyerahkan makan malamnya. Aku gak tahu loh kalau kamu yang tinggal di rumah ini, Yan, kata Weni seraya beringsut keluar pintu. Kamu gak duduk dulu, Wen? Tanya Yanuar. Enggak ah, masih banyak yang harus diantar. Sampai Senin ya, Yan? Kata Weni seraya meninggalkannya, setengah berlari menuju mobil yang terparkir di pinggir taman. Weni seorang sekretaris direktur di tempat Yanuar bekerja. Perempuan cantik, tinggi sekitar 165 dan berat badannya seimbang, berkulit kuning langsat, cekatan, ramah dan masih jomblo. Begitu bisik Pak Cahyo memberikan bocoran ketika mereka rehat meeting intern sebulan yang lalu. Oh, Weni, anak pemilik rumah yang dikontrak Yanuar, ternyata teman sekantornya, sekretaris direktur. Waduh, cerita baru nih. Yaudah, lanjut ya. Semakin menarik kan? Iya. Oke, lanjut ya. Hari Senin, Yanuar tidak berangkat ke kantor karena dia harus ke kantor cabang yang berada di Malang. Pagi sehabis subuh, Yanuar berdua Pak Cahyo sudah berangkat menyusuri jalan Surabaya Malang sampai kota kecil Purwosari. Sengaja Yanuar membelokkan mobilnya ke sebuah depot makan namanya Aknar. Kita sarapan dulu, Pak. Di sini enak loh sotonya, kata Yanuar sambil memarkir kendaraannya. Memang sudah 2 kali Yanuar makan di sini bersama Tito anak buahnya beberapa minggu yang lalu. Setelah melakukan pemeriksaan dan koordinasi dengan pimpinan cabang serta melakukan pemeriksaan di lapangan, foto-foto progres serta sedikit komunikasi
dengan karyawan kantor di cabang. Tepat pukul 14, mereka berdua meninggalkan Malang. Terlihat speedometer kendaraan menuju angka 100. Pak Cahyo cukup lincah mengemudikan mobilnya. Sampai kota Sidoarjo, hari sudah sore. Mereka menyempatkan untuk berhenti sejenak membeli sedikit oleh-oleh. Yanuar membeli bandeng asap, petis udang, bandeng presto, dan terasi udang dalam 2 box kemasan. Yang satu diberikan Pak Cahyo, satu lagi rencana buat Buhar yang sudah memasak sangat enak selama ini. Menjelang maghrib, mereka sudah sampai di rumah kontrakan Yanuar. Pak Cahyo langsung pamit pulang mengendarai sepeda motornya yang diparkir di garasi. Terima kasih Pak Cahyo. Hati-hati di jalan ya, kata Yanuar seraya menepuk pundak Pak Cahyo. Di meja teras depan, Yanuar melihat rantang sarapan paginya yang dikirim Buhar masih tertutup rapi. Yanuar lupa tidak memberitahu Weni bahwa pagi ini tak usah dikirim sarapan. Yanuar pun langsung menuju kamar mandi, mengguyur tubuhnya yang terasa sudah lengket oleh keringat. Berlama-lama Yanuar mengguyur tubuhnya dengan bukaan showernya secara penuh. Wah, segarnya, kata hatinya. Hari Rabu kebetulan ada meeting seluruh manajer bersama direktur. Yanuar masuk ruangan meeting lebih awal disusul yang lain. Tak lama kemudian, ibu direktur masuk duduk di ujung meja didampingi Weni. Selesai meeting, semua meninggalkan ruangan. Tinggal tersisa Yanuar berdua Weni, karena ada laporan yang harus disampaikan tentang kantor cabang Malang. Selesai mencatat semua yang disampaikan, Weni bergegas pergi ke ruangannya dengan cepat sambil berpesan pada Yanuar. Tunggu sebentar ya Yan, ada yang harus kuambil. Apalagi ya? Perutku sudah lapar. Kan laporanku sudah selesai, pikir Yanuar sambil memperhatikan Weni hingga dia keluar ruangannya dengan menenteng 2 box makanan. Ini tadi kamu dapat kiriman dari ibu. Katanya kamu pesan sambal petis. Aku mau makan di ruangan makan. Kalau kamu gak keberatan, temenin aku yuk, katanya seraya berjalan mendahului Yanuar menuju ruang makan. Tak pelak, Yanuar terpaksa makan di ruang makan karyawan. Sesekali terdengar suara tawa, suara olok-olok, rame. Yanuar melirik ke salah satu meja yang terdengar ramai. Terlihat makanan yang dimakan oleh mereka tidak terlalu banyak, disuap sedikit demi sedikit. Tapi rame celoteh, mereka membuat ruang makan karyawan yang berukuran 10 x 20 meter itu bising. Tapi seru juga ya, dan rasa kebersamaan itu sangat tampak jelas di sini, pikir Yanuar. Wen, kenali dong, kuda Bulis, Ibu Parubaya, sang manajer personalia, sambil mendekati meja mereka. Cia Bulis, bisa aja, jawab Weni sambil menatap mata Yanuar. Tap, mata mereka tak sengaja bersirobok dan buru-buru Weni menunduk malu. Tumben loh Pak Yan makan di sini, kata Bulis. Ayo Bulis makan, ini ada sambal petis, dijamin ketagihan, kata Yanuar memecah kekakuan. Memangnya Pak Yan mau tanggung jawab kalau saya jadi tambah gendut, he? Yuk selamat makan, saya mau nelpon dulu, bye, kata Bulis seraya meninggalkan ruangan. Setelah beberapa bulan berlalu, hari Jumat sore yang melelahkan, di mana Yanuar harus mengganti ban mobilnya yang terkena paku dengan
ban serepnya sendirian. Selanjutnya ia membawa bannya ke tempat penambalan ban. Sesampai di rumah, Yanuar terkejut melihat mobil Weni sudah parkir di samping garasi rumah kontrakannya. "Baru sampai, Yan?" tanya Weni membuka pembicaraan. "Iya, Wen, ban belakang bocor. Untung ban serepnya siap," jawab Yanuar datar. "Tumben kamu." "Oh, sama ibu rupanya," katanya seraya mengangguk hormat. "Iya, Nak Yan, kami merepotkan ya. Tapi cuma sebentar kok," kata Buhar, ibunya Weni. "Ah, enggak kok, Bu. Maaf, izin bersihkan badan dulu ya. Sebentar saja." Tanpa menunggu waktu lagi, Yanuar bergegas untuk mandi kilat. "Ada apa ya kok tumben?" begitu pertanyaan dalam benaknya. "Jangan-jangan rumah yang aku kontrak ini akan dialihkan ke orang lain. Tapi kan aku kontrak untuk setahun. Dan sekarang belum setahun. Ah, berarti bukan itu," pikir Yanuar. Selesai mandi dan ganti pakaiannya, ia segera menuju teras, bergabung dengan Buhar dan Weni yang sudah menunggunya. "Maaf, sudah menunggu ya, Bu, Wen," katanya seraya duduk di kursi teras. "Gak apa-apa, Nak Yan. Ibu yang harusnya minta maaf," kata Buhar. "Yan, sebetulnya kami gak enak mesti tiba-tiba datang minta tolong sama kamu," sambung Weni. "Ah, gak apa-apa kok. Sepanjang aku bisa bantu, pasti aku senang melakukannya," jawab Yanuar. "Besok Sabtu Minggu, kamu ada acara apa enggak?" lanjutnya. "Ah, seperti biasa. Sabtu Minggu cuma main voli, bersepeda keliling gedung olahraga, itu saja, gak jauh-jauh. Takut hilang," jawabnya sambil sedikit melucu. Yanuar, lucu juga ya, dia kocak ya. Ya, gitulah. "Begini, Nak Yan. Ibu minta tolong Nak Yan untuk bisa meminjamkan mobilnya. Akan kami pakai reuni keluarga di Batu besok hari Sabtu sampai Minggu, karena mobil Weni akan dipakai oleh kakaknya. Apakah Nak Yan tidak keberatan?" tanya Buhar. "Oh, boleh, Bu. Saya tidak ada rencana keluar kok. Silakan saja. Monggo," kata Yanuar sambil tersenyum. "Wah, terima kasih sebelumnya loh. Atau daripada di rumah saja, ikut saja ke Batu menemani Rudi, adik Weni. Dia itu kalau ada kawannya pasti semangat. Mau ya, Nak Yan?" pinta Buhar. "Wah, dengan senang hati, Bu. Saya memang ingin sekali ke Malang, bukan untuk bekerja seperti Senin yang lalu," kata Yanuar meyakinkan Buhar. Gimana? Boleh lanjut? Yuk dilanjut, tambah seru nih. Ya, akhirnya dengan 3 mobil beriringan, Sabtu pagi mereka berangkat menuju Malang. Yanuar ditemani Rudi, adik Weni, duduk di depan. Sedang duduk di belakang Weni berdua Buhar. "Nah Yan, kalau lelah gantian sama Rudi ya." "Rudi, kamu gantian sama Mas Yan loh," kata Buhar. "Iya Bu, siap," jawab Rudi singkat. "Gak apa-apa Rud, dekat kok. Pasti gak capek lah," sergah Yanuar sambil tertawa. Setelah 3 jam perjalanan, sampailah mereka di Malang. Setelah istirahat sebentar di sebuah rumah makan Jalan Ijen, perjalanan dilanjutkan ke kota apel Batu. Dengan menempuh perjalanan sekitar 30 menit, sampailah mereka di sebuah villa di mana ternyata sudah banyak berkumpul keluarga besar Buhar di sana. Sehabis sholat maghrib, Rudi mengajak Yanuar pergi ke Malang, sekedar putar-putar mencari bakso. Ternyata Weni mendengar rencana tersebut.
Akhirnya bertiga mereka menuju Malang dengan izin Buhar terlebih dulu. Dalam perjalanan, mereka banyak bercanda, main tebakan, seru-seruan. Padahal sejauh ini, Yanuar jarang sekali bicara sama Weni di kantor. Dan terkesan Weni adalah seorang yang pendiam. Ternyata selama ini dugaannya meleset. Weni yang dia kenal sekarang adalah seorang yang humoris, suka ngobrol cerita sana sini. Pokoknya ada saja bahan obrolannya itu. Di villa, Yanuar dapat sekamar berdua Rudi. Rudi adalah seorang mahasiswa teknik mesin di Unair. Sama-sama orang teknik, makanya mereka berdua mudah nyambung kalau berargumen. Rudi banyak sekali bercerita tentang keluarganya, tentang pacarnya, juga tentang calonnya Weni yang sekarang masih kuliah di Prancis. Tapi menurutnya sudah lama mereka tidak saling kontak. Cerita panjang lebar, tanpa terasa mereka sudah tertidur di sofa. Sehabis sholat subuh, Yanuar keluar ruangan. Udara dingin terasa menusuk tulangnya. Tapi Yanuar tetap saja keluar menuju bangku panjang yang basah berembun di pojokan taman. Yanuar melihat jauh kerap-kerip lampu kota Malang dan sekitarnya sungguh indah. Ia jadi teringat kota Semarang di mana ibu dan adiknya tinggal sekarang ini. Yan, kamu gak tidur? Tiba-tiba suara Weni mengagetkannya. Oh, kamu Wen, tidur dong. Masa jaga malam di sini? Jawabnya membuat Weni tersenyum. Kok pagi-pagi sudah di sini? Ngelamun kamu ya? Hati-hati loh, kerasukan. Jawab Weni seraya duduk di kursi rotan depan Yanuar. Semalam asik ngobrol sama Rudi. Tak terasa aku ketiduran di sofa, sedang Rudi ketiduran di karpet, kata Yanuar. Hah? Kamu serius? Tanya Weni heran. Jadi percuma kalian disediakan kamar ya? Berdua mereka tertawa seru. Iya juga sih. Tapi kan memang gak ada rencana tidur di sofa, timpal Yanuar sambil tertawa. Yan, pasti Rudi cerita banyak ya? Aku pasti jadi bahan ceritaan juga kan? Katanya penuh selidik. Enggak sih. Cuma sedikit tentang kamu. Yang sempat kutangkap sih, cowokmu masih kuliah di Prancis. Bener gak? Jawabnya sembari tersenyum dan menatap mata sedih Weni. Enak kalau pagi begini ada minuman hangat ya Wen, katanya mengalihkan pembicaraan. Oh iya Yan, aku ada. Sebentar ya, aku ambil di kamar. Maaf, aku lupa. Padahal sudah kusiapkan dari kemarin loh. Jawab Weni seraya berdiri merasa bersalah dan meninggalkan Yanuar sendirian di bangku panjang itu. Weni udah punya pacar. Kasihan dong Yanuar, gak ada kesempatan. Jangan ditebak dulu ini, ceritanya masih panjang. Oh gitu. Iya. Ya udah dilanjut deh. Ya oke, sebentar aku mau minum dulu ya. Wah, kopinya udah dingin nih. Sebentar. Ayo dilanjut. Oke, siap. Tak lama, Weni datang dengan gelas berisikan air jahe yang masih berasap. Ini Yan, air jahe hangat, kata Weni
seraya menyerahkan gelas yang dibawanya kepada Yanuar. Loh, kok cuma 1 gelas? Untuk kamu mana? Sudah, minum saja. Kamu takut kuracun ya? Kata Weni sembari tertawa. Kalau kamu takut, kita sharing ya, biar mati berdua. Jawabnya disertai tawanya yang lepas. Oh jangan dong, kasihan yang sudah menunggu jauh-jauh. Jawab Yanuar keceplosan, membuat Weni tertunduk lesu. Dari sorot lampu taman, terlihat mata Weni berkaca-kaca. Sedih, Yanuar jadi merasa bersalah dan kasihan. Kalau gitu, ini kamu serbu dulu ya, lalu gantian aku, kata Yanuar sambil menyerahkan gelas ke tangan Weni. Dan tak, tangan mereka saling bersentuhan, mata mereka saling memandang, dan segera Yanuar alihkan pandangannya ke gelas. Dipegangnya gelas itu oleh Weni, seraya meneguknya sedikit. Selanjutnya diserahkannya gelas itu kembali kepada Yanuar. Kok sedikit, Wen? Tanya Yanuar. Udahlah, nanti racunnya kebanyakan aku minum. Hehehe, jawab Weni. Tanpa terasa, matahari sudah menerangi kota batu yang dingin itu menjadi semakin terasa hangat. Sehangat suasana di mana Yanuar dan Weni bercengkrama. Beberapa sepupu Weni yang masih kecil sudah berteriak-teriak, berlarian bermain bola, berkejar-kejaran, jatuh dan saling tindih, hingga teriakan-teriakan senang karena bahagia bisa bermain bersama sepupu mereka yang lainnya. Terlihat Rudi datang menghampiri Yanuar dan Weni dengan membawakan nampan berisi teh panas dan sepiring kue. Ayo, sambil ngeteh. Dari tadi aku lihat asik banget pada ngobrol ketawa-ketawa. Aku sampai kebangun tahu, kata Rudi sambil tertawa, seraya meletakkan nampannya di meja kecil di hadapan Yanuar. Lagian ini juga sudah siang, Rud. Masa mau tidur terus? Udah mandi apa belum? Jawab Weni balik bertanya sambil memandangi adiknya. Sial mbak, aku mau mandi pakai air hangat. Ternyata heaternya rusak di kamar aku. Jadilah aku mandi sambil menggigil kedinginan. Lihat nih tanganku, jawab Rudi sambil menunjukkan tangannya. Setelah kembali ke Surabaya, kembali mereka beraktivitas seperti sedia kala. Ini sudah bulan ke-6 Yanuar merantau ke Surabaya. Berlembar surat yang dilayangkan untuk Endang, tak sepucuk pun dibalasnya. Oh, kok balik lagi ke Endang? Ya, inilah uniknya cerita. Aku lanjut ya. Kabar dari adiknya, Nana, mengatakan bahwa Endang baik-baik saja. Lantas apakah surat-suratnya tidak pernah sampai ke tangan Endang? Aku enggan melibatkan Nana dalam hal ini, pikir Yanuar. Kangen dan penasarannya makin tak terbendung. Saatnya Yanuar harus menjumpai Endang, walau hanya sebentar. Kebetulan hari Jumat depan ada libur Idul Adha, berarti dia punya waktu 3 hari libur. Saatnya hari yang ditentukan Yanuar untuk kembali ke Semarang pun tiba. Dengan penuh semangatnya, ia menuju stasiun kereta api Gubeng untuk naik kereta api guna menjumpai tambatan hatinya itu. Terdengar peluit petugas pemberangkatan kereta api melengking, dan perlahan gerbong kereta yang membawanya bergerak semakin cepat meninggalkan Surabaya. Sebelum kantuknya datang, Yanuar mencoba membayangkan senyum Endang, pelukan kangennya, dan sukacitanya ketemu dirinya. Yanuar memaki dirinya sendiri, kenapa harus jauh dari Endang, harus tinggal di Surabaya kalau akhirnya hanya merasa tersiksa. Sesampai rumahnya, hari masih pagi.
Tapi dia tak berencana untuk tidur. Dia bertekad takkan sia-siakan waktunya yang sebentar itu untuk segera menemui Endang. Ternyata hari itu merupakan jawaban dari semua pertanyaan yang selalu berkecamuk di dadanya. Endang telah meninggalkannya, berpaling kepada laki-laki lain tanpa ada berita. Hancur sudah impian Yanuar. Serasa dia jadi tak betah berada di kota kelahirannya itu. Akhirnya kembalilah Yanuar dengan kereta yang sama menuju Surabaya dengan perasaan hampa. Setelah duduk sebentar di bangku dengan nomor 10, dilihat penumpang sebelahnya sudah tidur lelap. Perlahan Yanuar berdiri, berjalan menuju tempat restorasi. Di sana ia memesan secangkir kopi untuk menemani perjalanannya. Sampai di Surabaya, dengan lelah, Yanuar masuk rumah kontrakannya. Ia segera menyalakan AC dan melepas seluruh pakaiannya yang lusuh, mengguyur seluruh bagian tubuhnya dengan membuka keran shower secara penuh. Berlama-lama ia mengguyur kepalanya yang panas. Berteriak keras di ruangan sempit itu membuat sesak dadanya sedikit lega. Setelah selesai Yanuar mandi, ia mencoba untuk merebahkan dirinya di kasur. Tapi sedikit pun ia tak bisa memicingkan matanya. Ia pun duduk meraih gitarnya, mencoba memetik senar-senarnya, tapi segera ia kantukkan kembali. Semua konsentrasinya buyar. Ia berjalan ke teras, kembali lagi masuk rumahnya, dan duduk di sofa meraih novel tebal di rak samping mejanya. Dibolak-balik halamannya demi halaman, tapi tak sebaris pun ia membacanya. Yanuar melihat tulisan-tulisan itu seperti garis tebal lurus tak berkelok memanjang tanpa henti, dan ia segera menutup kembali novel itu seraya melemparkannya di atas sofa. Ia berdiri menuju kamarnya, membuka laci almari, dan mendapati hanya sebuah amplop surat dari Endang. Setelah meremas-remasnya, selanjutnya ia merobek-robek sampul berisi surat itu dan membuangnya hingga terlihat berantakan di lantai kamarnya. Semua ini tak berguna, hanya mengotori saja, keluhnya. Selanjutnya ia mengambil sapu dan membersihkan seluruh ruangan dan mengepelnya. Kembali ia ke kamar tidur, melucuti seluruh pakaiannya dan ganti mengenakan kaos panjang, celana pendek, dan meraih helmnya. Setelah mengambil dompetnya, ia segera pergi mengayuh sepedanya dengan perlahan. Semakin cepat ia menyusuri jalan beraspal, menyeruak di antara klakson mobil yang terhalang sepedanya. Ia pun tersenyum manakala mendengar klakson bertubi-tubi dan cacian supir angkot di belakangnya. Ia tetap melajukan sepedanya tanpa menghindar walau jalanan sedikit bergelombang dan berhenti di sebuah warung rokok untuk membeli air minum. Setelah puas ia membasahi tenggorokannya, ia pun merogoh dompet di kantong celananya untuk membayar minumannya. Ada selembar potongan foto kecil terjatuh. Terlihat senyum manis Endang di foto itu, dan ia tak berusaha mengambilnya. Bahkan ia tak menghiraukan teriakan penjual minuman itu akan foto yang terjatuh dari dompetnya, dan berlalu begitu saja melanjutkan mengayuh sepedanya. Entah sudah berapa kali Yanuar mengelilingi jalanan Tugu Surabaya yang terik itu dengan sepedanya. Beberapa kali sepedanya dipepet menepi oleh bis kota, seraya melepaskan asap hitam yang memenuhi mukanya. Setelah menjelang sholat Isya, Yanuar baru menyandarkan sepedanya di garasi samping rumah kontrakannya. Dia berharap lelahnya segera dapat melelapkan tidurnya. Ternyata dia salah. Berlembar kertas disobeknya hanya karena membuat puisi yang salah. Akhirnya jadilah puisi itu. Kemiskinanku adalah dalang semua itu. Kemalanganku, buah yang mesti kupetik. Takdir memang harus kuterima jua. Lupakan masa yang pernah indah. Tepis bayangan senyummu yang pernah singgah. Maka bahagialah kamu
menjadi kaya. Dan diremasnya kembali kertas puisinya, dilemparkannya ke arah pintu dengan sekuat tenaga, dan dihempaskan tubuh lelahnya di atas kasur. Datanglah wahai kantukku, datanglah mimpiku, mengganggu tidurku, datanglah. Nah, sampai sini dulu ya ceritanya. Habis ceritanya. Ayo dong cerita lagi. Aku masih mau denger selanjutnya. Masih ada nggak? Masih. Tiap episodenya berbeda-beda. Yang pertama tadi, puisi untuk Endang. Yang akan datang ini sebuah rahasia. Tapi nggak sekarang. Besok aku udah serak nih suaranya. Yang penting siapkan saja cemilan untuk menemaniku bercerita lagi ya. Terima kasih sudah mengikuti ceritaku ya. Oke, terima kasih sudah bercerita ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye.